Nah, kita cek dulu ya suaranya. Tes tes. Bentar. Cek cek, ada suaranya? Ada ya. Halo, selamat sore Foodpreneur, kembali lagi di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Oke, kembali lagi dengan saya Farhan Satria Zaini yang akan menjadi moderator Foodies on Sharing kali ini. Nah, tema kali ini benar-benar menarik nih, yang sering kita gunain waktu kita berbisnis, yaitu 8 tips membangun relasi dengan influencer. Nah, ini langsung akan dibicarakan oleh Ibu Sarita Suteja, yaitu praktisi public relation dan PR manager Foodies. Nah, tema kali ini benar-benar menarik ya, 8 tips membangun relasi dengan influencer. Nah, jadi kita tuh benar-benar kayak apa sih yang harus kita lakukan ketika harus membangun relasi dengan influencer, apa sih yang harus kita tanamkan ketika kita harus bekerja sama dengan influencer yang akan dibicarakan oleh Ibu Sarita Suteja. Nah, sebelum lanjut ke tema kali ini, saya mau ngasih informasi sedikit nih tentang ada e-course pre-order yang mengembangkan cabang dengan sistem kemitraan. Nah, yang menariknya di sini adalah khusus 50 orang. 50 orang pertama mendapatkan tambahan 2 kali grup mentoring tentang brand dan marketing dan legal kemitraan bisnis. Nah, yang dipelajarinya apa aja nih? Bagaimana cara memulai mengembangkan bisnis kemitraan, apa saja yang harus dipersiapkan dalam mengembangkan bisnis kemitraan, dan jangan sampai tidak siap memulai gitu kan, dan apa saja legalitas yang harus dipenuhi, dan masih banyak lagi hal-hal penting yang perlu foodpreneur ketahui nih. Tinggal ikutin aja kelas e-course ini. Pre-ordernya hari ini terakhir loh foodpreneur. Boleh nanti saya udah ngepin untuk ordernya. Cara ordernya gampang banget nih. Tinggal klik link di bawah situ, ada bit.ly/preorder strip kemitraan, atau langsung order via WA CS-nya Foodies di 0813 1214 7974. Oke ya, gitu aja. Kita langsung aja kita coba koneksikan dengan Ibu Sarita ya. Nah, halo Bu Sarita, apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih, Bu? Sehat-sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Bahagia. Nah, bahagia. Oke, salam-salam dulu nih sama foodpreneur yang lagi nonton Foodies on Sharing kali ini. Ya, hai. Boleh, Bu. Halo. Semoga sore ini belum pada ngantuk ya, ngedengerin saya ngomong. Ya, betul. Nah, saya mau reminder lagi untuk tema kali ini, 8 tips membangun relasi dengan influencer yang akan dijelaskan oleh Ibu Sarita langsung ya. Ini benar-benar menarik ya Bu ya, benar-benar yang sangat penting ketika kita mempunyai bisnis untuk mencari buzzer, influencer yang benar-benar bisa mengembangkan dan sangat baik untuk bisnis kita. Nah, waktu dan tempat saya persilakan Bu. Nah, oke, buat teman-teman foodpreneur, hari ini sih sebetulnya saya cuma mau ngasih 8 tips aja. Jadi dicatat boleh, enggak juga nggak apa-apa sebetulnya. Gitu, tapi ya ada 8, sebenarnya ada 8 gitu. Jadi tips-tipsnya sebenarnya cukup mudah lah untuk dipelajari. Sebenarnya bukan dipelajari sih, tapi untuk diimplementasi ke bisnis masing-masing gitu. Kalau punya PR manager ya bisa diminta PR manajernya melakukan. Tapi kalau misalnya enggak, teman-teman misalnya masih UKM itu kan pastinya kan melakukannya sendiri gitu. Sebenarnya tips ini cukup
apa ya, cukup mudah dilakukan karena dulu awalnya juga pernah saya lakukan juga sampai sekarang juga masih dilakukan gitu. Oke, kita mulai lah yang pertama dulu. Yang pertama nih, yang pertama yang paling mudah banget, kita harus punya mental bahwa jangan malu untuk bisa kenal gitu. Jadi kalau misalnya ada influencer atau siapapun itu, ya kita kenalan aja gitu. Kenapa? Karena kan sebetulnya kalau ngomongin pepatah masa lalu lah ya gitu. Sebenarnya ini udah sering banget saya omongin. Saya kalau orang zaman dulu ngomongnya tak kenal maka tak sayang. Kalau saya bilang ya kalau nggak kenal gimana kita mau minta tolong gitu. Kalau nggak kenal gimana kita mau punya relasi. Intinya kan sebetulnya kalau misalnya kita pengen punya relasi sama orang lain, ya pastinya harus kenalan dulu. Jadi jangan nunggu orang yang ngajak kita kenalan gitu. Karena toh kita bukan artis juga ya. Gitu. Tapi kalau kita artis kan tinggal nungguin semua orang mau kenalan. Tapi kalau misalnya kita bukan artis, apalagi kita brandnya juga baru, ya kitalah yang harus kitalah yang harus memulai langkah itu kan jadi harus beranikan diri untuk bisa kenalan sama siapa aja gitu karena kita kan nggak pernah tahu ya apakah nanti relasi hubungan kerjasama atau bahkan bisa dapat jodoh mungkin gitu kan kalau misalnya nggak kenal gitu kan. Jadi emang harus memberanikan diri untuk kenalan dulu yang paling penting gitu, mau itu influencer kayak mau itu bukan influencer kayak mau itu misalnya supplier kayak vendor atau siapapun itulah karena kita nggak pernah tahu suatu saat kita akan punya hubungan atau relasi dengan siapa dan kemungkinan kita akan butuh bantuan siapa atau bisa membantu siapa kita nggak pernah tahu. Jadi tips yang pertama itu adalah jangan malu untuk kenalan. Jadi nggak pernah boleh malu lah intinya gitu kan. Kalau malu sesat di jalan karena nggak tahu arah gitu kan. Oke. Nah, yang kedua itu adalah kalau misalnya kita ngomongin influencer, itu kan sebenarnya kita punya harapan ya sebenarnya untuk di-review. Tapi yang kedua itu adalah minta izin untuk kirim produk, karena kita kan pebisnis kuliner ya gitu. Jadi walaupun kita memberikan sesuatu gitu, kita memberikan produk ke teman-teman influencer gitu ya, tapi ini harus benar-benar diomonginnya itu benar-benar in a good way banget gitu. Jadi maksudnya gimana gitu ya, nah kita bayangin aja lah gitu kalau misalnya kita yang jadi influencernya gitu kan tentunya inginnya tuh kan yang pertama mungkin ya disapa dulu gitu misalnya selamat siang atau kalau misalnya nyapanya lewat sosial media biasanya lewat sosial media ya gitu. Yang pasti permisi dulu lah gitu maksudnya selamat siang yang paling standar sih itu ya selamat siang. Kalau misalnya mungkin influencernya masih cukup muda masih Gen Z gitu ya mungkin kita bisa sapa halo siapa namanya gitu kan. Kenalan dulu kita siapa kan ini namanya baru kenalan ya gitu jadi pas mau ngirim produk kenalan dulu abis itu kita bilang gitu boleh nggak sih kalau saya ngirimin kamu produk makanan untuk cicip-cicip aja gitu jadi dari awal itu adalah intentionnya itu memperkenalkan diri kita memperkenalkan bisnis kita memperkenalkan si produk kita gitu jadi jangan sampai kita maksa gitu loh pokoknya gue mau ngirim produk, tapi harus di update ya, harus di review ya jangan gitu dong gitu. Maksudnya kitanya sendiri juga harus membayangkan jadi influencer itu kan. Jadi tapi jangan maksa-maksa banget lah. Jadi kalaupun mau ngirim produk, kalau orangnya misalnya nggak mau keberatan apa ya kita juga jangan maksa gitu bahwa gue kan mau ngasih kok. Gitu amat sih sombong amat ya nggak bisa gitu juga gitu karena kan kita nggak pernah tahu mungkin ya kan yang namanya influencer toh manusia juga gitu kan dia makan juga punya kapasitas perut kan ya mungkin aja memang secara jadwal schedule-nya juga memang sudah padat gitu di minggu itu sehingga nggak bisa ada nge-review produk lagi atau kalau misalnya mau diterima pun ya kita jangan sampai pernah gitu loh memaksa dia untuk pokoknya harus di-review ya jangan gitu pokoknya kita sebagai pebisnis kuliner juga harus punya mindset bahwa kalau kita ngirim produk itu sebenarnya adalah sebagai pembuka lah apa sih ya produk itu sebagai pembuka untuk nyambungin tali silaturahmi dulu aja gitu dengan mereka untuk punya hubungan dulu untuk kenalan dulu dengan mereka jadi jangan menganggap bahwa kalau gue udah kirim produk artinya gue udah kenal dan lu harus review bukan gitu toh kita harus membayangkan kita juga jadi mereka jadi
kalau yang namanya kirim produk itu ya minta izin gitu kan. Minta izin in a good way gitu, ngomongnya baik-baik. Kemudian berkenan nggak kalau misalnya kita kirim makanan atau minuman gitu. Jadi karena kan tetap aja ya, maksudnya tetap aja kita tuh sama-sama manusia harus saling menghormati juga gitu kan. Jadi jangan lupa yang pertama itu tadi beranikan untuk kenalan gitu, jangan pernah malu untuk kenalan. Yang kedua itu adalah yang minta izin kalau mau ngirim produk. Terus yang ketiga nih, itu adalah invite untuk makan bareng. Nah, ini sebenarnya tips yang sebenarnya menurut saya juga tidak sulit ya, hanya saja mungkin kita melakukannya harus benar-benar sincere, artinya penuh ketulusan gitu. Jadi invite juga sebenarnya bisa invite, artinya kita ngundang untuk ketemuan, misalnya datang yuk ke tempat gue, kita datang yuk ke sini ada brand baru dan lain-lain. Atau sebetulnya bisa juga kita bisa kirim voucher makan gratis untuk si influencer ini. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi juga sama foodpreneur itu kan kadang-kadang, karena kan saya tuh pernah juga beberapa kali ngobrol ya sebenarnya sama teman-teman influencer. Ada beberapa pain point yang mereka rasakan juga gitu. Maksudnya ada beberapa hal yang sempat diceritakan lah gitu dari influencer ke saya gitu. Bahwa kadang-kadang kalau ngasih makan gratis tuh ya jangan pelit-pelit gitu loh. Gitu. Maksudnya gini, jadi pernah juga ada kejadian mereka di-invite datang misalnya gitu ya. Mereka di-invite datang. Kemudian si pemilik bisnis kulinernya ngeluarin nih makanannya gitu kan. Ngeluarin makanannya, terus mereka foto-foto gitu kan ya. Foto-foto, upload. Terus tiba-tiba sebagian dimasukin lagi. Gitu. Jadi cuma sebagian yang dikasih. Ya mbok jangan gitu loh. Jangan pelit-pelit amat gitu. Jadi gimana maksudnya kita kan maksudnya harus bisa berempati lah ya sama orang. Kalau kitanya aja gitu pribadi kalau ada di posisi mereka gitu udah datang juga kan udah effort ya, udah meluangkan waktu misalnya, apalagi sekarang juga lagi PSBB kan, orang sangat membatasi review dan keluar lah gitu. Jadi kalau orang udah bela-belain datang ya mbok jangan pelit-pelit gitu loh. Jadi kalau udah disajiin ya dikasihin aja gitu. Bahkan kalau sepengalaman aku ya, dulu waktu punya bisnis kuliner gitu, bahkan kalau misalnya ada influencer datang, kalau aku sih aku kasihin, bahkan kalau misalnya nggak habis, aku bungkusin bawa pulang gitu. Jadi ya intinya itulah, maksudnya kita juga sebagai pebisnis kuliner kan harus ngerti lah ya, harus bisa berempati. Orang udah datang, orang udah di-invite. Dan sama satu lagi, kalau misalnya nginvite orang juga jangan ditinggalin gitu aja. Gitu. Kalau bisa ya diterima dengan baik, diajak ngobrol gitu kan. Kalau misalnya memang influencernya misalnya nih ternyata kayaknya nggak terlalu nyaman ngobrol ya kita tinggalin nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai dicuekin gitu. Atau kalau misalnya ngasih voucher makan juga jangan dibatas gitu. Jadi misalnya gue kasih lu voucher makan 2 orang aja ya gitu, jangan banyak-banyak kalau datang. Ya jangan begitu gitu. Karena kan sebetulnya nggak ada salahnya juga. Karena kalau kita ngasih voucher makan buat segeng atau kalau influencernya udah berkeluarga, kita harus ngasih spendingnya itu kalau bisa sekeluarga datang gitu. Tapi kalau misalnya masih pada single atau Gen Z gitu, kita bisa kasih voucher makannya untuk segengan gitu. Kenapa? Karena dengan makin banyak orang yang datang dan cicip itu sebenarnya kan kita punya punya influencer dalam arti karena setiap orang itu yang punya sosial media toh dia juga punya follower kan, dia punya temen gitu kan, dia punya temen, dia punya follower, pastinya lebih banyak orang yang datang. Kalau dia suka, dia biasanya juga akan ngomong-ngomong ke yang lain. Even orang yang nggak punya sosial media pun, saya kayak nyokap gue gitu, nggak sih nyokap gue punya, kayak nenek gue gitu, misalnya nenek gue itu kan nggak punya sosial media sih gitu, tapi kalau dia pernah ke sebuah tempat terus dia suka, itu biasanya semua orang yang datang dan ketemu dia ceritain. Jadi itu sebenarnya influencer juga walaupun nggak pakai sosial media gitu. Jadi jangan lupa yang ketiga itu kan adalah invite makan bareng gitu. Nah itu juga jangan pelit-pelit lah, pokoknya yang saya garis bawahi, jangan pelit-pelit aja ngasih cicip orang gitu. Jadi jangan sampai kita membatasi misalnya 2 orang aja, atau yang tadi kejadiannya nyata sih, ada yang cerita soalnya. Jadi gue, iya Ci, ngomong ke gue yang Cici ya, iya Ci, masa gue datang ke tempat itu terus makanannya dijajarin, abis itu dimasukin lagi dong makanan. Abis gue foto dimasukin lagi dong.
Jadi nggak semua, nggak ada yang nggak gue cicipin. Kan jadi aneh ya, gue mau nge-review gimana ya? Kalau gue kagak makan mana gue tahu rasanya apa. Itu terjadi gitu. Jadi suka pas denger itu pengen ketawa juga sih, tega amat sih. Orang udah datang foto-foto, masa makan aja kagak boleh gitu, dimasukin lagi kuenya gitu. Jadi jangan gitulah gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah keep engaged lah. Keep engaged tuh maksudnya jadi bangun hubungan yang erat lah, mungkin bahasa Indonesia gitu. Jadi misalnya gini lah, kalau kita sebenarnya selayaknya kita pertemanan dengan teman kita aja sih yang biasa, kita jadikan influencer itu bukan orang luar gitu, tapi kita ajak temenan gitu. Jadi selayaknya kita sebagai manusia biasa itu kan seneng ya kalau diperhatiin kan sebenarnya. Pasti senang diperhatiin. Jadi jadi influencer itu toh juga manusia ya gitu. Jadi kalau diperhatiin juga pasti senang. Jadi dicatat aja, bukan dicatat lah, dipantau aja lah sosial media. Kalau memang lagi misalnya ulang tahun ya diucapkan selamat gitu kan, diucapkan selamat. Atau kalau masih punya budget marketing ya kasihlah voucher gitu. Ini voucher karena ulang tahun, gue kasih voucher gratis. Atau sebenarnya sekedar ucapan selamat pun orang juga udah cukup merasa diperhatikan gitu. Atau misalkan mereka punya misalnya mereka tunangan atau married atau misalnya lahiran, atau kalau misalnya masih cukup muda ya, masih Gen Z gitu, atau misalnya lulus kuliah diselamatin, atau sebenarnya occasion yang benar-benar sehari-hari aja gitu, atau misalnya mereka dapat prestasi apa ya kita kasih selamat. Itu kan sebetulnya hal yang menurut saya sih cukup umum ya dilakukan gitu. Tapi ya memang kalau kita ingin bergaul, ingin dekat, ingin engage sama mereka ya harus diperhatiin. Kita aja kalau dideketin orang kan pengennya diperhatiin juga, sama aja. Mereka juga influencer kan juga manusia atau gitu. Jadi atau misalnya pokoknya kalau mereka punya hari besar atau apa ya kita luangkan lah gitulah. Maksudnya waktu ngetik itu kan juga nggak lama ya sebenarnya. Nyari kata-kata ya ucapkanlah selamat gitu kan. Oke. Terus yang kelima nih. Yang kelima itu adalah follow Instagramnya atau sosial medianya. Kemudian ya di like atau di komen sering-sering lah gitu. Balik lagi sebenarnya ini 11-12 sama tips yang keempat tadi gitu. Kalau kita pengen engage, kalau kita pengen dekat, pastinya kan harus lebih memperhatikan ya gitu, memperhatikan. Toh kita aja sebenarnya secara manusiawi banget juga senangnya kan diperhatiin ya. Jadi begitupun juga influencer gitu, apalagi kalau di akunnya itu kita follow, terus kita komen, kita kalau baik banget ya tolonglah di-reshare sekalian gitu kan, di-reshare juga kontennya gitu. Tapi sering-seringlah memantau, sering-seringlah kita lihat konten-konten mereka juga. Kalau memang bagus ya kita puji, nggak ada salahnya juga. Atau nggak sulit kok nge-like itu, nggak sulit kok. Gampang tinggal cuk gitu kan. Udah ke-like tuh. Gitu. Jadi bertemanlah seperti layaknya kita memang berteman gitu. Jadi jangan pilih-pilih atau cuma mau ada maunya doang kita baik-baik gitu. Kalau udah nggak ada perlunya dilihat juga kagak gitu. Jangan seperti itu, karena like sama komennya komen yang jangan julid tapi ya gitu, jangan nyampah juga. Jadi komen lebih ke wah di mana tuh, atau misalnya tempatnya enak atau enggak, gimana komennya, atau misalkan pujilah kalau misalnya fotonya bagus. Itu kan sebetulnya bukan hal-hal yang sulit dilakukan, cuma memang sebagai orang itu kan pasti senang ya kalau dipuji-puji. Ya sama aja sih, kita aja senang dipuji ya mereka juga senang dipuji gitu. Kemudian yang keenam nih Bu, sebelum lanjut saya mau ada informasi dikit nih Bu ya. Silakan. Nih, saya mau nge-summary ini dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi untuk yang pertama nih harus berani untuk berkenalan, jangan malu untuk berkenalan, karena ya ini juga impact-nya buat kita juga gitu kan, dan berpengaruh juga buat bisnis kita yang diharuskan untuk berkenalan sehumble mungkin dengan influencer. Terus yang kedua, izin mengirim produk menyesuaikan schedule dengan influencer ya, yang tadi dijelaskan dengan oleh Bu Sarita. Kita memaksa untuk saya mau ngirim tapi harus review ya, dan bener-bener kayak kadang-kadang kan kita kan nggak tahu kan, influencer tuh kan banyak kan schedule-nya gitu kan, jadi tuh kan ada red card-nya bisa dibilang tuh schedule untuk hari ini tuh
bagian ini dan sebagainya, terus nggak bisa, itu kan kita juga maksudnya nggak bisa berharap lebih dengan influencer karena effortnya mereka untuk nge-review suatu makanan tuh harus bener-bener dari dalam hati, rasanya juga harus bener-bener kayak ekspresinya tuh, ini enak banget nih, ini harus coba nih dan sebagainya gitu kan, yang bisa mengekspresikan rasa makanan ke para konsumen gitu kan. Ya. Nah untuk selanjutnya yang ketiga ada invite makan bareng gitu kan, maksudnya kita lebih mendekatkan lagi dengan influencer itu, bercanda tawa dan sebagainya, maksudnya ngobrol-ngobrol cantik lah sambil makan gitu kan. Abis kalau udah makan bareng kan lebih enak kan pendekatannya gitu kan, kita memerlukan promosi lagi, tolong dong ini gitu kan, jadi nggak susah gitu kan. Terus memperhatikannya juga sama, udah makan kita perhatiin lagi kan, kayak saya sama pacar dulu diperhatiin kan, kalau nggak diperhatiin sakit hati ya gitu. Jadi ya kita harus juga memperhatikan influencer itu bagaimana sih mereka ke bisnis kita tuh effortnya seperti apa dan sebagainya gitu. Dan yang terakhir, yang kelima, ini follow IG dan lihat konten-kontennya. Nah, kadang-kadang kita tuh suka bingung nih sama konten-konten, apalagi TikTok ya. Sekarang konten influencer TikTok lagi hype banget ya Bu ya. Dimana konten-konten aneh-aneh sebenarnya, tapi itu yang bisa menarik customer, yang dimana kok ini ada yang kemalingan tapi di outlet gitu kan, makanannya di mana gitu kan, kadang-kadang seperti itu gitu. Itu kan yang uniknya, yang bisa menarik sisi customernya gitu kan, maksudnya menarik customer untuk datang ke outlet tersebut gitu kan. Nah itu yang kelima, dan mungkin selanjutnya akan dilanjut sama Bu Sarita. Nah untuk yang mau bertanya boleh langsung ke kolom Q&A aja. Tadi ada yang nanya, cuman nanti mungkin di sesi terakhir pertanyaan pasti bakal dijawab. Oke, silakan Bu, dilanjutin lagi. Yang keenam itu adalah update informasi-informasi terbaru tentang brand kita ke mereka. Jadi ini sih sebenarnya khusus buat yang punya hubungan cukup dekat ya sama si influencernya. Itu kalau misalnya kita ada promo baru atau misalkan ada produk baru, itu bisa loh diinformasikan ke mereka. Bahkan bisa dibuat jadi mereka itu dapat privilege untuk sebagai orang pertama sebelum di launch ke umum gitu. Itu terus terang itu membuat influencer itu cukup happy ya, karena mereka dapat privilege untuk nyobain pertama untuk menjadi orang yang terkini lah gitu untuk mencoba produk atau promo kita. Jadi sebetulnya nggak ada salahnya juga sih ya kalau ada menu baru atau misalnya ada promo baru, itu justru kirim aja dulu ke mereka atau invite mereka untuk datang gitu kan, karena privilege itu mau tidak mau bisa menjadi sebuah gimmick yang justru menarik gitu untuk mereka, karena kan influencer juga pengennya menjadi yang terdepan dan pertama. Jadi nggak ada salahnya kalau kita update mereka informasi-informasi tentang brand kita atau produk kita atau promo kita. Nah, yang ketujuh bisa juga ajak collab gitu, kolaborasi. Misalnya kita bikin cross promo atau bikin apa. Jadi maksudnya cross promo tuh jadi misalnya nih kayak kita melaunch sebuah produk yang khusus untuk collab dengan si A gitu kan, khusus dengan influencer B. Selain kita bisa win-win gitu, maksudnya selain kita bisa dapat benefit bagusnya dari mereka gitu ya, kita juga lebih gampang sebetulnya mengukurnya. Jadi jangan sampai kalau kita mau collab untuk semua brand, ya sebenarnya sah-sah aja gitu. Cuma kan ngukurnya jadi sulit ya, karena kita tidak mungkin menghentikan aktivitas marketing kita hanya karena collab sama si influencer. Tapi misalnya intinya sih kalau kita misalnya mau cross promo atau ngajak kerjasama sama si influencer, itu yang paling penting diperhatikan itu adalah dihitung dulu ya teman-teman. Dihitung dulu marginnya berapa. Jadi pada saat kita offer ke mereka pun harus win-win ya, maksudnya harus sama-sama untung. Jadi jangan memaksa orang untuk jadi rugi. Misalnya kita hanya berikan misalkan persentasenya itu sangat kecil untuk mereka. Jadi harus dibuat benar-benar kita untung, mereka juga untung gitu. Karena toh kalau misalnya kita nggak cross promo pun pasti sebenarnya kita tetap keluar budget marketing. Nah, dengan kita ngajak collab mereka, seharusnya sih bisa lebih lebih bermanfaat, lebih mendatangkan benefit yang lebih besar, baik dari kita sebagai foodpreneur maupun si influencernya itu sendiri. Jadi jangan sampai
yang satu untung, yang satu rugi gitu. Dan jangan maksa, sekali lagi. Jangan maksa gitu. Jadi kalau ngajak kerja sama orang lain juga apa ya, jangan egois gitu, bahwa kita ya kalau yang namanya kolaborasi, namanya kerjasama ya harus sama-sama untung. Ya. Kemudian yang ke-8 itu ini yang juga seringkali nggak dilakukan, itu adalah jangan sungkan untuk support aktivitas mereka kalau mereka minta bantuan atau minta tolong. Jadi ya balik lagi gitu, sama aja kayak hubungan kita pertemanan dengan teman-teman pada umumnya. Kan tadi di atas saya udah bilang, jadikan mereka juga influencer itu sebagai teman kita gitu. Jadi punya relasi atau hubungan baik dengan orang kan sebetulnya nggak pernah ada ruginya. Nah, kalau misalnya mereka suatu saat misalkan punya program apa minta support, nah sebisa mungkin kita bantuin lah gitu. Toh kita sebenarnya juga punya budget marketing yang sudah dibudget ya tiap bulan harusnya ya. Gitu. Nah, jadi kalau budgetnya sudah ada ya tidak ada salahnya gitu dialokasikan untuk mereka atau mereka minta bantuan. Jadi misalkan mereka juga butuh giveaway misalnya gitu. Kan toh sebenarnya itu juga biaya marketing kita ya. Jadi dari mereka bisa kita bagiin ke followersnya, atau bisa juga pernah sih waktu itu ada kejadian ada yang mau merit gitu, terus tadinya sih dia bilang, Ci gue beli dong voucher gitu kan, terus akhirnya gue mikir oke, nggak apa-apa lu beli, dia belinya misalnya angkanya sekian, terus gue bilang ya udah gue bonusin lah ya 2 kali lipat, anggap aja gue sponsor. Jadi bisa seperti pernah maksudnya kalau gue sih pernah melakukan itu gitu, karena gue pikir ya event itu kan dia merit juga cuma sekali ya. Event meritnya cuma sekali ya, nggak ada salahnya juga kalau gue support lebih banyak untuk dia gitu. Jadi walaupun dia awalnya pengen beli, tapi gue bonusin 2 kalinya, itu kan sebetulnya menjadi apa ya, bonus, dan mungkin ya lebih ke support gue ke dia aja, toh dia juga beli sebenarnya kan, awalnya memang pengen beli. Jadi ketika kita bonusin jauh lebih besar lagi, anggaplah itu sebenarnya memang budget marketing kita gitu. Jadi nggak ada salahnya sih sebetulnya, kalau apalagi kalau mereka yang buka suara misalnya, Cik atau Kak mau nggak support kita dong, kita lagi ada program ini. Nah kalau memang secara HPP, secara margin, secara budget marketing memang ada, ya tolongin aja gitu, bantuin aja, atau mereka nggak minta bantuan tiap bulan toh gitu. Jadi pasti, apalagi kalau kita memang punya budget ya gitu, jadi ya nggak ada salahnya sih untuk keluarin budget untuk support si influencer ini. Itu aja. Oke, ini udah yang ke-8 ya dari tadi yang kita pelajari, 8 tips untuk mengembangkan relasi bersama influencer. Nah, untuk yang saya sedikit kasih informasi lagi, untuk yang ke-6-nya update informasi, menu baru dan promo. Jadi kalau misalkan ada menu baru, kita pasti update sama influencer nih, kita ada menu baru nih, boleh dicoba nggak? Nanti kalau misalkan tertarik, boleh saya kirim makanannya. Oke, misalkan ada feedbacknya baik, kita kirim gitu kan. Dan yang selanjutnya ada collab dengan influencer cross promo. Jadi contohnya kayak influencer ini tuh berpengaruh di marketnya, misalkan Gojek ya misalkan ya. Nah dia tuh menjadi kayak apa gitu. Nah itu tuh menjadikan salah satu sumber cara menarik customer juga gitu kan. Dan feedbacknya juga untuk ke bisnis kuliner kita juga sangat baik gitu kan. Nah yang terakhir, jangan sungkan untuk support ke influencer. Nah jadi kalau misalkan influencer itu lagi butuh sesuatu, bantuan, jangan pernah sungkan. Kalau misalkan masuk ya pasarnya gitu, dan juga jangan asal yaudah sini, tapi ternyata nggak ada, maksudnya nggak masuk gitu kan, jadi percuma gitu kan tolongnya gitu kan. Nah ini mungkin langsung ke pertanyaan aja Bu ya. Boleh. Saya onin ininya. Tadi saya lihat ada dari papakitchen.id. Salam hangat dari Bandung. Ci, maaf tapi belum ngobrol soal tarif ya, masih sebatas kirim makanan sama invite makan bareng. Nah ini gimana nih untuk masalah mungkin red card ya untuk influencer gitu ya? Ya kan sebenarnya membangun relasi itu kan sebetulnya macam-macam ya, bisa yang berbayar maupun tidak berbayar. Tapi intinya gini sih,
kalau kita sebagai pebisnis kuliner, toh kan harusnya sama-sama paham ya, influencer itu kan mereka juga cari uang ya. Jadi Ya. bukan ya, mereka mencari uang dengan cara mereview atau memposting produk kuliner gitu. Jadi mungkin kalau untuk pertama kali kita kenalan gitu, jadi kalau kirim produk, kalau misalnya nggak di-review ya sebenarnya mungkin nggak boleh sakit hati juga gitu. Kalau Ya. misalnya mau bertanya pakai red card itu ya sah-sah aja sih gitu. Jadi kalau ngobrolin soal tarif, ya nggak ada salahnya juga. Tapi ketika kita dapat tarifnya mereka, tolong dihormati gitu. Tapi jangan sampai kita menawar itu sebenarnya sah-sah aja juga gitu ya. Tapi Ya. caranya sih sebetulnya caranya jangan sampai kita minta mereka dengan apa ya maksudnya. Jadi jangan sampai kita nawarnya itu keterlaluan. Karena biasanya kalau saya sih memahaminya sebagai gini. Jadi jangan sampai misalnya dia ngasih red card-nya XX untuk 2 kali posting misalnya angkanya sekian, misalnya angkanya 50 gitulah ya gampangnya ya. Iya. Untuk 2 kali posting kamu minta 50. Terus nawar, kita minta 2 kali posting tapi 25 deh. Nah, itu keterlaluan namanya. Itu lo minta diskon 50% gitu. Tapi misalnya kita bilang, gimana kalau misalnya kita minta 5 posting deh. Tapi kan kalau 5 harusnya 50 kali 5 250 ya. Misalnya kita bilang 240 deh gitu ya. 240 deh, boleh nggak gue bonusin? Tapi dengan angka yang lebih banyak. Nah, itu masih make sense lah. Maksudnya untuk influencer juga mungkin mereka berpikir oke lah gue bisa dapat quantity lebih banyak, oke lah gue diskon dikit nggak apa-apa gitu. Jadi jangan nawarnya keterlaluan lah. Kenapa? Karena kalau gue sebagai influencer gue ditawar dengan red card setengahnya, buat gue itu malah merasa tidak dihormati gitu. Ini maksudnya gimana? Jadi lu tidak menghormati apa yang selama ini kerja keras yang gue lakukan gitu. Jadi itu yang namanya red ya gitu. Jadi kalau misalnya minta red itu ya sebenarnya sah-sah aja. Pasti mereka akan lebih senang kalau diminta red. Artinya kan ada kemungkinan mereka akan dibayar kan untuk mereview sesuatu. Jadi dihormati lah gitu. Sama-sama tahu, sama-sama cari makan gitu kan. Yang namanya influencer memang mencari uangnya juga dari review. Jadi jangan sampai kita bisa bilang menyakiti harga diri lah. Jangan sampai kita menyakiti harga diri mereka. Karena kan ya ngerti lah sama-sama cari makan. Kita juga kan pebisnis kuliner juga mencari makan juga dari konsumen yang datang kan dan membayar untuk produk yang kita sajikan. Jadi pastinya udah ada budget marketing juga. Jadi kalau kita memang red card-nya misalnya belum masuk nih misalnya, ya kita bisa cari alternatif influencer yang lain. Karena kan banyak kok influencer juga macam-macam red card-nya juga dan nggak semuanya berbayar juga. Kadang-kadang ada yang masih mau ada yang masih mau kita kirim produk, mereka mau review gitu. Jadi intinya jangan terlalu pelit lah. Jangan terlalu pelit. Kalau misalnya memang budgetnya belum nyampe ya jangan dipaksain gitu. Oke, mungkin dari Papa Kitchen ID sudah terjawab ya tadi pertanyaannya. Jadi mungkin kita next lagi ya pertanyaan dari Kang Boci 69 sebenarnya. Ya. Mana ya? Itu ya dikeluarin ya. Kak mau tanya soal sistem bagi hasil di saat kita kerja sama dengan influencer itu bagaimana? Nah, betul. Nah, jadi kalau ngomongin sistem bagi hasil, ya sebetulnya kita yang sebagai pebisnis kulinernya itu yang harus ngitung dulu gitu kan, harus ngitung dulu HPP-nya berapa, marginnya berapa gitu. Kemudian based on data masa lalu juga kita juga harus mau memplot atau bisa memprediksi kira-kira kalau quantity yang terjual sekian, total margin yang kita dapat berapa. Nah, dari situ baru kita bisa ngitung tuh ada persentase sekian persen yang kita kasih ke si influencernya, sekian persen yang kita bukukan sebagai keuntungan kita. Nah, angkanya di berapa persen balik lagi sebenarnya tergantung perhitungannya sih. Jadi gue nggak bisa ngomong langsung patokan angka ya gitu. Tapi itu balik lagi ke data masa lalu, itu yang harus dihitung dulu gitu. Tapi ya itu tadi bahwa harusnya hitungannya gini. Jadi harusnya hitungannya itu adalah kalau misalnya kita menggunakan influencer untuk cross promo gitu, harusnya sama-sama menguntungkan lah intinya. Jadi mereka juga kalau mereka mempublish
produknya secara luas, harusnya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak juga gitu kan. Dan kitanya juga sebenarnya harus bisa memanfaatkan kepopuleran si influencernya juga untuk membuat produk kita itu secara penjualan itu juga cukup bisa lebih tinggi. Sama satu lagi, kita tuh dapat bonus sebenarnya value-nya, karena kalau influencer kita ajak kerja sama, harusnya value kita nambah kan sebenarnya, sebagai brand lebih terkenal lagi gitu. Oke, mungkin dari pertanyaan dari Kang Boci ya sudah terjawab ya. Ya. Nah, ini mungkin saya pribadi nih ya, Ya. pengen menanya tentang influencer nih. Kadang-kadang gini loh, kebanyakan pebisnis kuliner tuh bingung bagaimana cara mencari modalnya untuk mengundang influencer. Nih, kadang-kadang targetnya udah cocok, Ya. pasarannya udah cocok, cuman yang nggak cocok tuh kadang-kadang di harganya nih. Harganya kadang-kadang waktu kita tanya dan setiap minggunya tuh pasti berubah-berubah dan pasti naik. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Apakah tadi yang Ibu Sarita bilang, apakah kita harus mendekatan secara pribadi? Maksudnya pribadi dalam artian kita dengan humble-nya kita gitu kan, ada promo-promo makanan kita kasih ke influencer tersebut gitu kan, supaya dianya ada feedback-nya gitu. Oh ya udah, saya tanpa disuruh pun, tanpa ada feedback dia ke kita, dia nggak usah disuruh lagi gitu kan. Nah, caranya gimana sih supaya untuk kita tuh bakal terus-terus dipandang sama influencer tuh baik gitu, sedangkan modal kita tuh nggak ada gitu. Sebenarnya bukan nggak ada, modal mah pasti ada. Kan Iya. pasti kalau ngomongin bisnis kuliner ya ini. Sebenarnya kan si foodpreneur itu pastinya dia itu punya budget marketing. Ada yang Iya. namanya budget, itu namanya budget marketing, di mana ada sejumlah tertentu yang dialokasikan memang untuk marketing. Marketing itu macam-macam ya. Ya. Ada yang sifatnya untuk beli media, misalkan pasang iklan atau apa-apa. Ada juga yang mungkin mengalokasikannya itu untuk jadi biaya HPP. Nah, sebetulnya yang kita berikan ke konsumen atau kita berikan ke influencer yang bentuknya produk, itu sebetulnya kan dicatatkan sebagai HPP. Jadi sebenarnya kalau bilang modalnya nggak ada, nggak mungkin gitu. Karena seorang foodpreneur itu kalau mau bisnis ya harus punya budget marketing. Iya. Kalau nggak punya budget marketing, saya bilang agak ngawang-ngawang ya, kecuali kamu monopoli. Beneran. Iya. Saya kalau kecuali produk kamu misalnya hanya kamu doang yang jual, nggak perlu pakai marketing, orang akan cari. Tapi kalau kita menjual produk yang bukan komoditi, di mana kita nggak monopoli, itu harus punya budget marketing. Iya. Nah, cara mensiasatinya gimana? Nah, influencer itu kan juga macam-macam ya skalanya ya. Ada yang mungkin followersnya sampai jutaan, ada yang followersnya ratusan ribu, ada yang puluhan ribu, ada yang ribuan, ada yang di bawah 1.000 bahkan gitu kan. Nah, saya agak lupa sih ya namanya, kalau nggak salah ada mikro, ada nano. Nah, sebetulnya untuk influencer-influencer yang mungkin followersnya masih di bawah 1.000, itu sebetulnya mereka masih mau kok kalau misalnya kita kasih sampel produk, mereka review, mereka masih willing kok untuk melakukan itu. Karena kan biasanya mereka juga masih masih butuh konten lebih banyak untuk bisa mendapatkan engagement yang mereka mau. Jadi yang harus dilakukan ya memang harus dicari. Jadi kayak kemarin sih sebenarnya kayak aku kan sempat mantau ya. Ini sebenarnya sempat mantau juga tim-tim Overhot ya sama Tidringnya lah. Itu kan aku merhatiin ya. Jadi ada kok cara-cara mereka untuk mendekati lah, ibaratnya mendekati beberapa teman-teman influencer gitu untuk gue mau kirim produk ya gitu. Boleh ya. Jadi ya tadi yang tips yang kedua ya kalau nggak salah ya. Kalau misalnya mau ngirim makanan, ngirim produk ya minta izin. Gitu. Jadi memang di kuliner yang tadi gue sebutin tadi si Overhot itu juga kalau aku lihat kan juga mereka minta izin ya. Minta izin boleh nggak kalau misalnya kita kirim makanan, berkenan nggak gitu. Jadi ya memang harus in a good way. Jadi kalau dibilang nggak ada modalnya sebetulnya nggak mungkin. Pasti punya modalnya. Hanya mungkin mengalokasikannya yang memang harus lebih smart lagi. Iya. Oke, jadi itu ya ternyata ya, maksudnya modal itu sebenarnya bukan yang harus kita bikin, berarti harus modal juga untuk mengembangkan bisnis kita, untuk
maksudnya bekerja sama dengan influencer. Nah, Iya. mungkin untuk pertanyaannya dua lagi cukup nggak, Bu? Boleh. Dua Ya, lagi boleh, ya. boleh. Ya, Nah, dari M Haris nih. Ini unik sih. apa? Kak Sarita, kenapa dan seberapa besar pengaruh influencer cewek cantik dalam menunjang penjualan? Tapi emang kebanyakan kayak gitu sih, Bu. Eh, Sebenarnya gini, kalau saya sih nggak mau menyoroti cewek cantiknya ya gitu, tapi intinya nggak banyak kok influencer cowok gitu yang followersnya banyak juga banyak gitu kan. Jadi Iya, nggak melulu harus cewek cantik sih. Intinya kan pada saat kita kan manusia yang punya mata, punya telinga, bisa melihat visual. Nah, seperti orang pada umumnya dan manusiawi banget, kita kan selalu ingin melihat visual yang lebih bagus toh gitu daripada iya. yang enggak gitu. Jadi iya, jadi sebenarnya saya nggak bilang bahwa visual cewek cantik itu pasti lebih menjual daripada visual cowok. Belum Iya. tentu gitu, tergantung target marketnya juga kan sebenarnya. Kalau kalau misalnya apa ya, misalnya pokoknya intinya kalau misalnya yang namanya produk gitu, karena gini, saya tuh dulu pernah waktu zaman masih di manajemennya CRP ya gitu kan, kita punya Iya. produk bakso bujangan waktu itu ya. Nah, dulu tuh kita memang mengamati gitu bahwa ternyata konsumen-konsumennya bujangan itu bahkan di Instagramnya itu justru kan kalau misalnya kita punya akun brand ya, itu kan ada statistiknya ya gitu, jadi bisa dilihat. Nah, dulu sih saya sempat mengamati gitu bahwa oh ternyata konsumen-konsumennya itu justru lebih menyukai konten-konten yang sifatnya menampilkan produk daripada apa ya, menampilkan produk yang misalnya bukan manusia apa yang siap santap. Jadi maksudnya bukan yang rapi, bukan yang apa, tapi yang misalnya yang kuahnya sampai hitam, yang baksonya dibelah sampai apa ya, sampai kecapnya banyak, si siapa namanya, si cabenya banyak. Nah, to be Iya. honest gitu ya, mereka konsumennya ternyata lebih suka gambar produk loh daripada gambar cewek cantik. Gitu. Jadi nggak melulu apa ya, maksudnya gini, kalau bicara tentang kalau misalnya gambar ceweknya cantik sama mungkin gambarnya mungkin Farhan gitu ya. Gitu. Lebih Cantik suka dong yang saya. lebih suka yang mana? Bisa jadi tergantung target market ya, gitu. Ya. Bisa jadi memang lebih suka lihat cewek cantik. Kalau misalnya targetnya cowok ya iya masa dikasih lihat Farhan gitu kan. Pasti lebih suka lihat cewek cantik gitu kan. Tapi Iya. nggak melulu visual cewek cantik itu mengalahkan segalanya. Dan Ya. kadang-kadang kalau kalau kita ngomong sosial media sekarang kan nggak cuma Instagram ya. Gitu. Bahkan saya kalau ngelihat konten TikTok zaman sekarang ya, itu kadang-kadang malah isinya cowok semua tapi lucu kok. Dan Iya. viewersnya bisa 1,2 juta gitu. Jadi kayak kayak saya ambil contoh aja kayak si TikToknya Overhot ya gitu, kalau teman-teman Ya. nanti sempat lihat ya, cari aja @overhot ya gitu ya. Itu mayoritas kontennya malah cowok semua sih seingat gue gitu. Maksudnya ya ada cewek cantiknya, ada bukan nggak ada ya, ada, tapi perasaan gue tuh lebih banyak cowok semua, bahkan ada Ya. Farhan gitu kan. Maksudnya visualnya itu malah mayoritasnya itu cowok gitu. Jadi kalau Iya. dibilang visual cewek cantik pasti lebih menjual dibandingkan cowok, nggak selalu gitu, tergantung target market, tergantung juga Ya. isi konten storytellingnya itu seperti apa. Kalau lucu, kalaupun cowok nggak ada masalah. Jadi Ya. maksudnya harus dihilangkan paradigma bahwa oh cewek cantik pasti lebih menjual, belum tentu. Tapi bahwa cewek cantik itu secara visual indah, iya saya setuju gitu. Secara visual indah, ya karena kita kan punya kecenderungan selalu lebih senang melihat visual yang lebih cakep toh Ya. gitu kan. Iya, Jadi itu benar. sih jawaban saya. Oke, mungkin dari Mas Haris ya, sudah Ya, terjawab jawabannya. Mungkin sekali lagi pertanyaan dari Foodpreneur yang ya. bertanya, saya ini dari kode saya nggak kebaca sih, Bu. Bagaimana cara membangun brand di pedesaan yang marketnya rata-rata sudah sepuh? Nah, Mas Oke. siapa nih? Teddy. Tenri Tendri. Hendriana. Tendri Perempuan atau Hendriana. laki? Ya, pokoknya inilah. Gimana cara membangun brand di pedesaan yang marketnya rata-rata sudah sepuh. Nah,
Yang harus kita lakukan itu adalah pada saat membangun brand itu mengidentifikasi dulu target market kita siapa. Kalau target marketnya mungkin sudah cukup senior ya gitu umurnya Ya. gitu cukup senior. Nah, sekali lagi harus diidentifikasi, kita tanya ke mereka, kita amati behavior mereka tuh gimana sih gitu. Jadi kalau kalau mungkin yang umurnya sudah sepuh, let's say misalnya umurnya 60-an, 70-an gitu ya. Itu kan jangan gunakan sosial media. Kenapa? Ngelihat aja udah susah gitu kan. Jadi jangan pakai sosial media. Tapi kita coba amati gitu perilaku mereka dalam mengkonsumsi sebuah produk itu seperti apa, media yang mereka konsumsi itu seperti apa. Karena saya juga nggak punya pengalaman untuk berjualan ke market yang cukup mature seperti itu ya. Tapi secara dasar teori branding itu kan sebetulnya yang paling penting itu adalah kita mengidentifikasi dulu target marketnya itu siapa. Kalau memang target marketnya misalkan orang yang umurnya 60 sampai 70, ya itulah yang harus kita dalami dulu. Jadi misalnya secara behavior mereka seperti apa sehari-harinya, media yang dikonsumsi seperti apa, apakah mungkin di pedesaan, mungkin ya, saya nggak tahu nih di pedesaan seberapa, tapi mungkin misalnya apakah mungkin yang mereka lihat itu misalnya dengar itu misalnya via radio, atau jangan-jangan melalui kelompok komunitas-komunitas kecil, apakah itu misalnya arisan, ataukah misalnya kumpul-kumpul se-RT, misalnya seminggu sekali misalnya ada pemeriksaan kesehatan misalnya ya. Nah, jadi membangun brandingnya ya gunakan si komunitas-komunitas itu. Bahkan kalau misalnya memang mereka punya jadwal misalnya tensi gratis seminggu sekali misalnya gitu ya di puskesmas, ya bangunlah branding di puskesmas itu gitu kan. Gitu, dengan cara yang memang mereka selama ini lakukan, apakah mereka mendengar, apakah melihat, ataukah seperti apa, ya di sanalah yang kita bangun brandingnya gitu. Jadi jangan gunakan Instagram gitu karena nggak akan kena, lihat aja susah. Tadi saya bilang kan matanya kan kalau orang udah 60-70 itu kan udah agak kerabun dekat ya gitu. Jadi ya udah pasti nggak akan main Instagram gitu. Ya kalaupun ada sedikit lah gitu kan. Karena Instagram itu kan biasanya lebih baik diaksesnya di smartphone ya. Smartphone itu kan layarnya kecil, apalagi tulisannya gitu kan. Lebih nggak kelihatan lagi. Jadi pilihlah media-media yang memang dikonsumsi sehari-hari sama sepuh-sepuh tadi. Iya. Ya. Betul. Oke, mungkin sudah terjawab ya dari Tendri Henry ya. Mungkin ada 5 pertanyaan tadi yang sudah dijawab ya. Mungkin benar-benar sangat menarik pertanyaannya tuh tentang influencer semua, caranya bagaimana, terus menghadapi influencer seperti apa dan sebagainya sudah dijawab oleh Bu Sarita. Nah, saya ada informasi sedikit lagi mengingatkan lagi tentang pre-order e-course mengembangkan cabang dengan sistem kemitraan. Nah, yang uniknya khusus 50 orang pertama mendapatkan tambahan 2 kali grup mentoring tentang brand dan marketing dan legal kemitraan bisnis. Nah, caranya gampang sekali nih, Foodpreneur. Tinggal saya baca ini, saya udah di-pin di kolom komen untuk linknya di bit.ly/preorder strip kemitraan, dan sekali lagi ya, di note ya buat Foodpreneur. Jangan lupa hanya 50 orang pertama yang mendapatkan sesi grup mentoringnya. Atau boleh langsung ke nomor di CS Foodies di 0813 1214 7974. Nah, jangan sampai, karena harganya early bird-nya hari ini terakhir ya, Foodpreneur. Nah, sebelum kita closing, kita foto bersama dulu nih. Ini yang menarik nih sebenarnya. Nah, jangan lupa nih buat Foodpreneur yang udah nonton sesi Foodies on Sharing kali ini, di screenshot jangan lupa, terus di tag nama Ibu Sarita atau Foodies, nanti bakal di repost. Nah, untuk lebih, maksudnya untuk lebih selengkapnya tentang Foodies Community Channel, boleh langsung tentang informasi bisnis kuliner setiap harinya di link di Telegram ya, t.me/foodies.id, dan jangan lupa selalu subscribe YouTube channelnya Foodies di Foodies Channel. Nah, oke, kita mulai ya sesi fotonya ya. Oke, 1, 2. Sekali lagi ya. 1, 2. Oke, terima kasih Bu Sarita yang sudah menjelaskan 8 tips penting untuk
untuk membangun relasi dengan relasi dengan influencer. influencer. Oke, semoga foodpreneur yang ada di rumah mendapatkan insight-insight yang sangat berharga dan foodies on sharing kali ini sangat bermanfaat untuk foodpreneur. Oke, gitu aja. Terima kasih Bu Sarita, semoga sehat selalu. Sama-sama. Dan buat foodpreneur juga selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.